Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Allah yang terus melayani. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan Paroki Tomang sebentar lagi akan mengadakan pergantian ketua-ketua lingkungan, juga ketua-ketua seksi yang menjalankan pelayanan di Paroki Tomang yang tercinta ini. Dan sebentar lagi, ya karena waktunya sudah sangat mepet, ya bulan depan kita akan mengadakan pelantikan ketua lingkungan, tetapi masih ada, ya kenyataannya masih ada lingkungan-lingkungan yang belum memiliki ketua lingkungan yang baru, calon ketua lingkungan yang baru untuk dilantik pada bulan depan, bulan yang akan datang. Karena waktunya sudah sangat mepet, maka saya sebagai pastor rekan di Paroki Tomang ini akhirnya harus turun tangan untuk mencari calon-calon yang mau untuk menjadi ketua lingkungan yang baru. Dan rupanya itu bukan perkara yang mudah. Banyak umat yang saya dekati dan saya minta kerelaannya untuk menjadi ketua lingkungan, sebagian besar merasa keberatan, ya pada umumnya itu merasa keberatan, dan banyak sekali alasan yang mereka kemukakan kepada saya untuk menghindari penunjukan sebagai ketua lingkungan yang baru. Ya, jadi macam-macam alasannya. Ada yang takut nanti kalau menjadi ketua lingkungan karena terlalu sibuk melayani umat di lingkungan, maka bisnisnya bisa semakin mundur, ya usahanya bisa semakin mundur karena banyak waktu yang tersita untuk menjadi ketua lingkungan. Ada juga yang khawatir nanti kalau jadi ketua lingkungan berarti harus banyak keluar rumah untuk melayani umat di lingkungannya, maka takut kesehatannya itu akan menurun, ya jadi akan mendapat masalah untuk kesehatannya. Macam-macam alasan yang mereka kemukakan, ada yang harus momong cucu, ya, dan lain sebagainya. Dan saya kemudian berkata kepada mereka, ya, bahwa menjadi ketua lingkungan itu adalah tugas yang sangat mulia. Dan saya melihat Bapak Ibu yang saya dekati itu, ya, saya melihat bahwa hidup mereka itu sangat diberkati, ya. Jadi dari segi sosial ekonomi, ya, mereka sangat mapan. Juga saya lihat mereka juga sehat-sehat saja, ya. Bukan orang yang menderita penyakit yang sangat serius, ya. Saya lihat mereka sehat-sehat saja, ya. Maka saya katakan kepada mereka, sebenarnya berkat dan rahmat Tuhan itu sudah begitu banyak yang mereka dapatkan, sudah begitu melimpah mereka peroleh dari Tuhan. Maka sekaranglah saatnya untuk membalas kebaikan Tuhan itu dengan melayani Tuhan, ya. Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi Bapak Ibu mau melayani Tuhan, ya sekaranglah waktunya. Sudah banyak berkat dan rahmat yang Bapak terima, yang Bapak Ibu terima. Sekaranglah saatnya untuk membalas kebaikan Tuhan itu. Ya untungnya, ya ada yang tersentuh dengan kata-kata saya, lalu menjadi sadar dan akhirnya mau merelakan diri menjadi ketua lingkungan. Tapi banyak juga yang tetap kekeh, ya, yang tetap kuat pendiriannya untuk tidak mau melayani Tuhan. Ya, sayang sekali. Padahal, ya, kalau saya melihat hidupnya, ya, yang begitu mapan, lalu diberi
kesehatan yang baik oleh Tuhan, sebenarnya hidupnya itu penuh dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Tetapi mengapa mereka sangat sulit untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan melalui umat di lingkungannya? Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus dan para murid yang sudah begitu lelah, yang sudah sangat lelah melayani umat yang datang kepada mereka. Mereka muncul keinginan dalam hati Yesus dan para murid, muncul keinginan untuk beristirahat sejenak. Karena begitu sibuknya mereka melayani umat yang datang. Bahkan Injil bersaksi bahwa mereka itu, Yesus dan para muridnya, untuk makan pun mereka tidak sempat. Jadi untuk makan pun mereka tidak punya waktu. Apalagi tidur, apalagi istirahat. Makan saja tidak sempat, apalagi merebahkan diri untuk beristirahat sejenak. Tidak ada waktu. Maka mereka pun kemudian mencoba untuk menyingkir ke tempat yang sepi dengan tujuan mau beristirahat. Tetapi dalam Injil dikisahkan rupanya umat sudah mengetahui kemana arah tujuan mereka untuk beristirahat. Ketika Yesus dan para murid naik perahu ke tempat peristirahatan itu, umat yang ribuan jumlahnya, mereka menyusul mereka melalui jalan darat. Dan akhirnya ya kita tahu ketemu juga akhirnya di tempat yang dituju oleh Yesus dan para muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat umat yang ribuan itu datang ke tempat peristirahatan mereka, meskipun pada awalnya mereka ingin beristirahat sejenak untuk menghilangkan keletihan mereka, tetapi ketika Tuhan Yesus melihat ribuan orang yang mengikutinya itu dan mengharapkan pelayanan, dikatakan dalam Injil, ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi dari sini kita bisa tahu, ibu bapak, saudara-saudari, bahwa Tuhan Yesus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Meskipun ia sudah sangat letih, sudah sangat lelah dan membutuhkan istirahat, tapi ketika orang datang untuk meminta pelayanan, Tuhan Yesus tidak bisa kekeh, ya. Tuhan Yesus tidak bisa bersikap tegar, ya, bersikap kuat dalam pendirian untuk beristirahat. Ya. Ketika ia melihat banyak orang yang membutuhkan pelayanan, akhirnya Tuhan Yesus dan para murid membatalkan rencananya untuk beristirahat dan tetap melayani umat yang datang. Nah, inilah ibu bapak, saudara-saudari, kita bisa tahu betapa besarnya belas kasih Allah ini. Mungkin kita tidak sadar, ya, banyak dari kita yang dulunya hidup berkekurangan, ya, hidup memiliki kondisi sosial ekonomi yang tidak begitu baik, lalu tiba-tiba menjadi orang yang sangat mampu, ya, kalau bahasa Jakarta itu orang yang tajir melintir, ya, jadi orang yang kaya raya, makmur, ya, yang dulunya hidup penuh dengan kesusahan, ya, mau makan 3 kali sehari saja sulit, sekarang setiap hari mau mentraktir orang bisa, ya, karena memang hartanya berkelimpahan. Seringkali kita tidak sadar, ya, bagaimana proses itu bisa terjadi dari orang yang hidup pas-pasan lalu menjadi orang yang kaya raya, ya, yang hartanya begitu banyak. Mereka lupa kalau di dalam proses perkembangan itu ada campur tangan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan yang penuh belas kasihan. Juga kita seringkali juga tidak menyadari ketika kita diberi tubuh, ya, kita
senantiasa memiliki kondisi kesehatan yang baik, jarang berobat ke rumah sakit, ya badan selalu fit, selalu prima, selalu sehat. Kita sering lupa bahwa kesehatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Juga ketika setiap kali kita sakit, lalu kita menjadi sembuh, ya, kita sering berpikir bahwa itu adalah jasa dari dokter yang kita datangi atau berkat obat yang kita beli dari apotek. Kita seringkali lupa bahwa di dalam proses penyembuhan itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kita seringkali lupa begitu besarnya belas kasih Allah kepada kita, sehingga kita pun akhirnya tidak memiliki rasa, ya, tidak memiliki keinginan untuk membalas kebaikan Tuhan itu. Ya, contohnya itu tadi, ya, umat-umat, ya, banyak umat yang merasa enggan untuk melayani Tuhan di dalam menjalankan parokinya sendiri, ya. Ini karena mereka kurang menyadari betapa besarnya rahmat berkat Tuhan di dalam hidupnya, betapa besarnya belas kasih Allah atas hidup mereka. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya seringkali sudah teramat sering Allah itu turun tangan untuk berbelas kasih dalam hidup kita, menyalurkan berkat dan rahmat yang melimpah dalam hidup kita, sehingga kita pun selalu tercukupi. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini selalu tercukupi. Kita juga selalu memiliki kesehatan. Kesehatan kita senantiasa terjaga. Semuanya itu adalah berkat belas kasih Allah. Maka kiranya dalam hidup ini kita tidak bersikap perhitungan kepada Allah. Karena Allah sendiri tidak pernah bersikap perhitungan kepada kita. Menghitung-hitung berkat dan rahmatnya kepada kita. Tidak pernah, ya. Maka marilah semoga firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini sungguh-sungguh mampu menggerakkan kita menjadi orang-orang yang rela, yang ikhlas untuk melayani Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk terus melayani kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menunjukkan belas kasihannya kepada kita yang besar. Ia tidak pernah berhenti mencintai kita. Maka semoga kita juga mau mencintai dan melayani Allah dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati.